semuanya, perkenalkan nama saya Salsa sendiri dengan NIM 2022-63019. Jadi di video kali ini saya bersama teman-teman saya akan mereview sebuah jurnal yang dimana pembahasannya mengenai swelling. Nah, sebelum kita masuk di jurnal tersebut, saya akan memberitahu secara singkat pengertian swelling itu tersendiri. Baik, jadi swelling adalah variasi perubahan kadar air atau peristiwa penyerapan dan pelepasan air oleh mineral lempung yang mengakibatkan perubahan volume. Salah satu dampak swelling pada bukaan tambang bawah tanah itu dapat menyebabkan lantai tambang menjadi menggembang dan lantai menjadi naik, sehingga dimensi lubang bukaan itu menjadi lebih kecil daripada rancangan awal dan menyebabkan proses penambangan menjadi terganggu. Baik, kita masuk di dalam mereview jurnal. Jadi di bagian pendahuluan itu ditulis bahwa batu bara ini masih menjadi salah satu sumber energi utama dunia dan memegang peranan penting di Tiongkok. Cadangan batu bara bawah laut yang besar menjadikan bagian penting dalam strategi ketahanan energi nasional. Namun pengembangan batu bara di wilayah laut memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan tambang daratan, terutama karena kondisi geologi teknik yang rumit dan tuntutan keselamatan yang lebih besar. Tambang batu bara pada bawah laut itu sering menghadapi fenomena deformasi besar non-linear, khususnya pada lapisan batuan lunak mengembang. Batuan ini memiliki kandungan mineral lempung yang tinggi bereaksi dengan air, menyebabkan perubahan volume, penurunan tekanan, serta potensi deformasi dan kerusakan terowongan yang signifikan. Pengaruh air ini memperburuk kondisi, sehingga metode pengendalian stabilitas yang umum digunakan di daratan tidak sepenuhnya efektif untuk kondisi bawah laut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kondisi geologi tambang batu bara Besao terletak di Kota Yantai, Provinsi Shandong, Tiongkok bagian timur. Luas wilayah tambang sekitar 29,63 km persegi, terdiri dari area darat seluas 10,39 km persegi dan area laut seluas 19,24 km persegi. Jalan tambang batuan lunak yang mengalami pembengkakan berada pada elevasi 300 meter di darat dan elevasi 11 meter di laut Bohai. Terdapat dua akuifer utama. Akuifer yang pertama yaitu akuifer Mar pada elevasi 122 meter dan akuifer Mar Batu Lumpur berlapis pada elevasi 161 meter. Kedua akuifer ini tidak terlalu mempengaruhi penggalian jalan tambang penelitian, profil litologi lapisan batu bara dan batuan sekitar. Untuk litologinya yaitu serpi minyak dengan ketebalan 3,38 meter, dengan deskripsi geologinya warna coklat keabu-abuan, kandungan minyak tinggi di bagian atas. Lalu yang kedua ada batu lumpur dengan ketebalan 15,87 meter, dengan deskripsi geologinya yaitu kompak, struktur blok, perlapisan atas horizontal, bawah berkembang baik, dan mengandung urat lempung. Lalu yang ketiga ada lapisan batu bara 2 dengan ketebalannya 4,45 meter. Dengan deskripsi geologinya coklat kehitaman, batu bara cerah diikuti batu bara kusam. Lalu yang terakhir ada batu lumpur pasir dengan ketebalan 12,40 meter. Dengan deskripsi geologinya yaitu batu lumpur atau batu pasir halus berstruktur blok dan mudah mengembang saat terkena air. Atap didominasi batu lumpur berminyak, sedangkan lantai didominasi batu lumpur berpasir. Kemiringan lapisan sekitar 6 derajat. Lalu ada parameter batuan sekitar. Lokasi bagian atap dengan litologinya yaitu batu lumpur berminyak dengan kuat tekannya 6,57 MPa, serapan airnya 42,60% dengan laju pengembangan 15,10%. Lalu yang kedua adalah lokasi lantai dengan litologinya yaitu batu lumpur berpasir dengan kuat tekannya 7,45 MPa. Dengan serapan airnya 64,21% dengan laju pengembangannya yaitu 21,50%. Interpretasinya yang pertama, kedua batuan tergolong batuan lunak berkuatan rendah. Yang kedua, serapan air sangat tinggi, terutama pada lantai. Yang ketiga, pengembangan besar, menunjukkan karakter batuan lunak mengembang. Yang keempat, kekuatan batuan menurun drastis saat basah, sehingga air menjadi faktor utama ketidakstabilan. Akibatnya, kekuatan batuan sekitar yang menurun cepat dapat menyebabkan yang pertama kegagalan keseluruhan jalan tambang,
Yang kedua, ancaman keselamatan tambang batu bara. Lalu ada kurva tegangan-regangan. Perbandingan batuan kering versus alami menunjukkan kekuatan batuan kering sama dengan 2,43 kali lebih tinggi dibanding kondisi alami. Lalu hal ini menegaskan pengaruh air sangat signifikan terhadap kekuatan batuan lunak. Lalu yang ketiga ada analisis komposisi mineral lempung, komposisi mineral batuan utuh. Ada untuk atap, lokasi atap, litologinya yaitu batu lumpur berminyak dengan kuarsanya itu 16,0%. Ortoklas tidak ada dan albitnya 8,5%, pirit 0,7%, halit 1,4%, dan total mineral lempungnya 73,4%. Lalu untuk lokasi lantai, litologinya itu batu lumpur berpasir dengan mengandung kuarsa yaitu 53,7%, ortoklasnya 22,3%, kandungan albitnya 9,0%, piritnya tidak ada, halit tidak ada, dan total mineralnya 15,0%. Lalu di sini dijelaskan atap memiliki kandungan lempung sangat tinggi sehingga dia rentan untuk mengembang. Lantai lebih kaya mineral silikat yaitu kuarsa dan feldspar sehingga dia menjadi lebih stabil relatif. Untuk komposisi mineral lempungnya, untuk lokasi atap, litologinya yaitu batu lumpur berminyak dengan kandungan smektitnya 79%. Lalu untuk lokasi lantai, litologinya yaitu batu lumpur berpasir dengan kandungan smektitnya tidak ada. Interpretasi ilmiahnya, smektit tinggi pada atap sangat mudah menyerap air dan mengembang. Kaolinit dominan pada lantai sehingga dia lebih stabil, tetapi masih ada campuran IS-nya. Lalu lapisan campuran ilit smektit memperkuat sifat serapan air tinggi, pembengkakan kuat, dan pelunakan dan disintegrasi saat kontak air. Lalu untuk implikasi geotekniknya, karakter batuan lunak mengembang, lunak dan hancur saat terkena air, lalu menghasilkan gaya pembengkakan besar dan menurunkan stabilitas jalan tambang, terutama di area laut. Karena itu diperlukan pengendalian stabilitas khusus dan perhatian tinggi pada tambang batu bara bawah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 2.3 Microstructural Analysis of the Surrounding Rock. Pada subbab 2.3 membahas tentang analisis struktur mikro batuan lunak di sekitar terowongan menggunakan mikroskop elektron. Mineral lempung dan bidang struktur batuan menjadi penyebab utama batuan lunak mengalami deformasi plastis yang besar. Kedua faktor ini sangat mempengaruhi sifat mekanik batuan, terutama pada batuan lunak di kedalaman besar yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan batuan dangkal. Hasil pengamatan SEM menunjukkan bahwa pada pembesaran 2000 kali, Mount Stone berminyak memiliki pori pelarutan berukuran 20 hingga 30 mikrometer serta retakan mikro. Pada gambar lainnya terlihat mikropori sekitar 20 mikrometer yang menunjukkan adanya rongga kecil di antara mineral lempung. Pada pembesaran 1500 kali ditemukan mineral ortoklas dengan retakan mikro sekitar 50 mikrometer. Sedangkan pada pembesaran 500 kali terlihat retakan pelarutan besar sepanjang 100 mikrometer dan banyak pori antar butir. Secara keseluruhan, struktur batuan terlihat longgar dengan banyak pori dan retakan yang saling terhubung. Banyaknya lubang pelarutan dan pori antar butir menunjukkan bahwa batuan memiliki permeabilitas tinggi dan kekuatan rendah. Retakan mikro yang berkembang dan saling terhubung mempercepat masuknya air, sehingga menyebabkan batuan mudah mengembang dan mengalami deformasi besar. Kondisi ini sangat menjadi ketantangan utama dalam merekayasa batuan bawah tanah seperti terowongan dan tambang. Selanjutnya, bagian 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan pada bagian 3.1 dibahas mengenai fenomena dan karakteristik deformasi besar nonlinear pada terowongan batuan lunak. Metode penyanggaan lama yang digunakan adalah baja
berbentuk U dengan jarak 800 mm, dilapisi beton setebal 300 mm, ditambah wire mesh dan shotcrete mutu C20. Namun metode ini tidak mampu menahan deformasi besar yang terjadi. Berdasarkan hasil investigasi lapangan, terdapat 3 karakteristik utama deformasi. Yang pertama, terjadi deformasi besar dan penyusutan di seluruh penampang terowongan. Atap menurun sekitar 800 mm, lantai mengalami pengangkatan sekitar 900 mm, dan dinding samping juga menyempit. Yang kedua, deformasi bersifat persistens. Setelah lebih dari 10 hari penggalian, batuan lunak di sekitar terowongan masih terus mengalami perubahan bentuk akibat sifat reologi atau perilaku merayap batuan. Yang ketiga, terjadi kegagalan sistem penyanggaan. Beton retak dan terkelupas, rangka baja U terpuntir dan rusak, sehingga tidak mampu lagi menopang terowongan. Pada gambar 3.1 menunjukkan yang pertama A, penurunan atap, yang B, pengangkatan lantai, yang C, beton dinding yang pecah, dan D, rangka baja U yang rusak di atap. Hal ini membuktikan bahwa sistem penyanggaan lama tidak sesuai untuk kondisi batuan yang mengembang. Selanjutnya, pada bagian 3.2 dijelaskan mekanisme kegagalan deformasi besar. Berdasarkan klarifikasi Metz-Hauhe, terdapat 3 tipe mekanisme. Tipe 1 adalah ekspansi fisiokimia akibat sifat mineral lempung seperti smektit dan keolinit yang menyebabkan batuan mengembang ketika bereaksi dengan air. Tipe yang kedua adalah ekspansi akibat tegangan, dipengaruhi oleh tegangan tektonik horizontal dan tegangan gravitasi vertikal. Tipe yang ketiga adalah deformasi struktural, berkaitan dengan kondisi struktur batuan seperti sesar, perlapisan lemah, dan bidang diskontinuitas. Secara keseluruhan, deformasi pada lokasi penelitian merupakan mekanisme gabungan dari tipe 1, tipe 2, dan juga tipe 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada bagian 3.1 dibahas transformasi mekanisme deformasi besar non-linear melalui perbaikan sistem penyangga agar mekanisme kompleks dapat disederhanakan. Langkah pertama adalah menggunakan baut CRLD yang memiliki tahanan konstan dan mampu mengalami deformasi besar, sehingga energi dari batuan sekitar dapat diserap secara bertahap. Langkah kedua adalah optimalisasi 3 dimensi dengan kombinasi baut CRLD panjang 3000 mm dan 2500 mm, serta penambangan baut grouting pada lantai untuk mengendalikan deformasi besar. Langkah ketiga adalah penggunaan kombinasi rock, bolt, wire mesh, anchor beam, dan grouting lantai untuk meningkatkan kekuatan dukung secara menyeluruh. Pada bagan alir 3.3 menunjukkan proses perubahan dari mekanisme gabungan yang kompleks, kemudian dikontrol bertahap dengan teknik baut CRLD. Dilanjutkan optimasi 3 dimensi hingga akhirnya menjadi mekanisme yang lebih sederhana dan stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan masuk pada bagian 4, result. 4.1 mekanisme penyanggaan baut CRLD. Baut CRLD singkatan dari Constant Retracement Large Deformation Bolt. Yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan peran penyanggaan yang sangat signifikan. Baut CRLD pada umumnya didasari terdiri atas umur, pelat penahan, perangkat, tahanan konstan, sambungan, dan batang penghubung. Ciri utama baut ini adalah kemampuannya memberikan tahanan konstan yang tinggi serta deformasi besar selama proses penyanggaan. Berdasarkan hasil
uji tarik statis, nilai rata-rata tahanan konstan baut CRLD adalah sebesar 160 kN, sedangkan deformasi rata-ratanya mencapai 761 mm, yaitu sekitar 48,06% dari panjang total baut. Selama proses penyanggaan, baut CRLD mampu menyerap energi yang dilepaskan oleh batuan di sekitarnya melalui deformasi. Setelah proses deformasi tersebut, baut tetap dapat memberikan dukungan yang efektif terhadap batuan sekeliling terowongan. Sejumlah pengujian mekanik di laboratorium maupun lapangan menunjukkan bahwa karakteristik tahanan konstan tinggi dan deformasi besar pada baut CRLD mampu memenuhi kebutuhan penyanggaan terowongan batuan lunak pada kedalaman besar. Mekanisme baut CRLD dalam mendukung kestabilan batuan sekeliling terowongan dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan pertama, gaya penyanggaan baut masih lebih kecil dari nilai tahanan rencana. Pada tahap ini, baut CRLD bekerja seperti baut konvensional dan berfungsi menahan deformasi batuan. Tahapan kedua, perangkat tahanan konstan pada baut mulai bekerja dan menghasilkan deformasi. Deformasi ini menyerap energi yang dilepaskan oleh batuan sekeliling selama proses deformasi, sehingga batuan dapat berkembang menuju kondisi penyanggaan baru secara seimbang. Yang terakhir, tahapan ketiga, setelah energi deformasi batuan menurun, sistem batuan penyangga mencapai kembali kondisi keseimbangan dan stabilitas baru di bawah dukungan baut CRLD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas kontrol stabilitas dan aplikasi. Ini akan membahas metode kontrol stabilitas ganda baru untuk terowongan. Metode ini yang didasarkan pada proses transformasi mekanisme dan tindakan penanggulangannya. Terdiri dari kombinasi baut CRLD, balok jangkar, jaringan baja, baut grouting lantai, dan beton serat baja. Desain penampang dukungan baru dapat dilihat pada gambar 7. Oke, selanjutnya mari kita bahas komponen-komponennya. Pertama yaitu baut. Digunakan dua ukuran baut CRLD yaitu 3000 mm dan 2500 mm. Baut-baut ini dipasang secara paralel dengan jarak 700 dikali 700 mm. Balok jangkar. Balok ini berbentuk baja yang membentuk U masing-masing sepanjang 3000 mm, dibentuk melengkung agar sesuai dengan geometri penampang terowongan. Setiap balok diikat dengan 4 baut CRLD sepanjang 3000 mm. Lubang baut berbentuk oval. Selanjutnya baut grouting lantai. Baut grouting lantai berongga sepanjang 3000 mm ditempatkan di setiap sudut lantai terowongan. Disejajarkan secara paralel dengan jarak 800 dikali 700 mm. Jaringan baja yang digunakan memiliki diameter 8 mm dengan setiap bagian berukuran 800 dikali 2200 mm dan terdiri dari kotak-kotak kecil 100 dikali 100 mm. Tumpang tindih sambungan adalah 100 mm. Sebagai material utama digunakan beton serat baja dengan kekuatan C20. Desain penampang dukungan lama seperti yang ditunjukkan pada gambar 8 menggunakan rangka baja berbentuk U, baut lebar, dan beton semprot. Metode baru ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dengan kombinasi material dan teknik yang telah dijelaskan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 4.3 yaitu support effect of the new support counter measure atau efektivitas dukungan metode baru. Pada bagian ini dipaparkan bahwa efektivitas metode dukungan baru diuji melalui pemantauan deformasi batuan di sekitar jalan tambang menggunakan alat ukur dinamis. Nah, dari hasil pemantauan tersebut menunjukkan bahwa dukungan metode baru mampu mengendalikan deformasi jauh lebih baik dibandingkan dengan
dukungan metode lama dengan pengurangan deformasi sekitar 78-80%. Berikut merupakan gambar titik pemantauan jalan tambang tersebut, dapat dilihat pada gambar di atas. Yang 2 titik di warna biru merupakan titik pemantauan pada dukungan metode lama, sedangkan 4 titik di warna merah merupakan pemantauan pada dukungan metode baru. Selanjutnya dari hasil pemantauan tersebut diperoleh data yang dibuat dalam bentuk kurva seperti pada gambar berikut. Pada gambar tersebut ada 2 kurva, yaitu kurva A dan kurva B. Kurva A merupakan hasil pemantauan dari metode baru dan kurva B merupakan hasil pemantauan dari metode lama. Dari kurva tersebut dapat disimpulkan bahwa dukungan metode baru mempercepat proses stabilisasi dan mengurangi deformasi yang terjadi. Baik, selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam tugas video kali ini, saya menjelaskan bagian kesimpulan. Berdasarkan isi jurnal, jelaskan bahwa swelling di Cina umumnya ditemukan pada formasi geologi yang kaya akan mineral lempung, terutama pada batuan sedimen seperti serpi dan mudstone. Ketika penggalian terowongan dilakukan, batuan yang sebelumnya stabil menjadi terbuka dan berinteraksi langsung dengan air, tanah, atau udara lembab, sehingga memicu proses swelling. Dalam jurnal juga dijelaskan bahwa tekanan swelling dapat terus meningkat seiring waktu, sehingga kerusakan tidak selalu terjadi secara langsung, tetapi bersifat progresif. Dampak swelling yaitu dapat berupa penurunan stabilitas struktur dan meningkatnya biaya pemeliharaan dan perbaikan. Secara keseluruhan, jurnal juga menjelaskan bahwa swelling merupakan faktor geoteknik yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek bawah tanah. Pemahaman terhadap sifat mineralogi, kondisi air, dan respon mekanika batuan yang menjadi kunci utama untuk mencegah kegagalan struktur. Sekian video dari kami, terima kasih.